Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran jaringan komputer bersama saya Yulianto. Kali ini kita akan membahas apa yang disebut dengan IP routing. Kalau kita flashback ke video sebelumnya, terlihat bahwa perangkat yang berada di jaringan departemen produksi tidak dapat berkomunikasi dengan perangkat yang berada di departemen pimpinan. Ini dikarenakan belum adanya IP routing. Jadi kegunaan IP routing adalah menghubungkan perangkat yang berbeda jaringan. Dalam skala yang lebih luas, IP routing digunakan untuk memilih jalur tercepat supaya paket sampai ke tujuan. Sebelum kita melanjutkan video kemarin, saya akan menjelaskan konsep dari IP routing ini dan apa saja jenisnya. Yang pertama adalah standar IP routing. IP routing ini akan otomatis aktif atau bisa menghubungkan perangkat yang berbeda jaringan dengan catatan berada pada router yang sama. Catatan berikutnya adalah masing-masing port telah terkonfigur IP address dengan benar. Mari kita lihat. Di router kosong ini terdapat dua jaringan. Yang pertama adalah jaringan 192.168.10.0 dengan bracket 24. Dan jaringan yang kedua adalah 192.168.20.0. Ketika router ini sudah terkonfigurasi dengan benar, maka otomatis mereka dapat saling berhubungan satu sama lain. Untuk menampilkan konfigurasi, ketika show run, di sini terlihat bahwa interface gigabit 000 telah di-set IP address-nya dengan 192.168.20.1 dengan bracket 24, dan untuk port G001 telah di-set IP-nya dengan 192.168.20.1 dengan bracket 24. Ini sudah terhubung secara otomatis. Untuk membuktikannya, ketika show IP route. Nah, ini terlihat ada dua jaringan. Yang pertama adalah jaringan 192.168.10 traffic 24. Dia telah terhubung C, artinya connected. Di sini ada C connected, berarti telah terhubung dengan jaringan ini. Kemudian L adalah lokal atau terhubung dengan IP address 192.168.10.1. Berikutnya juga sama, yaitu terhubung dengan jaringan 192.168.20.0 dengan IP-nya adalah 20.1. Kita bisa menguji dengan menambah satu simple PDU. Klik di sini dan di sini. Tunggu beberapa saat, kadang ini membutuhkan waktu, atau kita juga bisa mempercepat waktunya. Nah, sudah terlihat sukses. Ini adalah standar IP route, yaitu tidak memerlukan konfigurasi tambahan. Berikutnya adalah static routing. Static routing ini digunakan ketika kita memiliki lebih dari satu IP route, atau digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda dengan lebih dari satu router. Sebagai contoh, di sini saya akan menghubungkan PC7 ke PC8 yang harus melalui dua router dan 3 alamat IP. Caranya adalah mengetikkan IP route, diikuti alamat jaringan yang dituju, kemudian subnet mask dari jaringan tersebut, diikuti dengan port yang digunakan untuk menuju ke jaringan, yaitu port G000 router keempat. Ketikkan IP route, alamatnya adalah untuk menampilkannya ketikkan show IP route. Ya, sekarang ada tambahan S artinya static. Jadi kita memasukkan alamat tujuan secara langsung, yaitu di jaringan 192.168.30.0 dengan subnet mask 255.255.255 melalui IP address 192.168.20.2.
Berikutnya sama, kita juga set di router selanjutnya. Ketikkan IP root, tujuannya adalah 192.168.10.0 dengan subnet mask. Port yang dituju atau port yang dilewati adalah 192.168.20.1. Tampilkan. Ya, sekarang sudah ini. Alamat yang dituju adalah ini. Kemudian melalui alamat ini. Menuju ke alamat ini, alamat yang dilalui adalah alamat ini atau port G001. Mari kita lihat. Tambahkan simpel PDU di sini, klik di sini. Klik tombol percepat. Untuk mengetahui kesalahan, kamu bisa mengujinya satu persatu dari sini ke sini. Aman. Dari router 3 ke router 4, aman. Kemudian dari router 4 ke router KPC 8 juga aman. Kita coba sekali lagi. Ya, bisa. Jadi kendalanya adalah soal waktu. Karena di paket Tracer untuk bekerja memakan sedikit waktu. Untuk berikutnya adalah default static routing. Ini digunakan ketika kita memiliki alamat jaringan yang memiliki beberapa cabang. Kalau tadi cabangnya cuma satu, nah sekarang adalah beberapa jaringan. Untuk mengkonfigurasinya bisa menggunakan static routing, namun memiliki kelemahan kita harus mengetikkan banyak kode program. Jadi cara untuk mempersingkat pengetikan kode program adalah menggunakan default static routing. Perintah yang digunakan untuk default static route adalah IP root spasi diikuti dengan alamat jaringan yang akan dituju, spasi diikuti dengan subnet mask jaringan yang akan dituju, spasi diikuti dengan alamat yang akan dilalui atau port dari router. Misal dari R5 mau menuju ke R6, maka alamatnya adalah 0000 0000 diikuti dengan 192.168.20.2. Ya, jadi hasilnya adalah seperti ini. Alamat S statik tapi ada tanda bintang yang artinya adalah kandidat dari default atau default static route. Berikutnya kita cek yang satunya. Show IP route. Ini adalah hasilnya default static, kemudian alamat jaringan dari yang dituju, prefix jaringan yang dituju, kemudian melalui alamat ini. Kita buktikan, klik sini sama sini hasilnya, tunggu beberapa saat. Ya, berhasil. Jadi ini berjalan setelah beberapa detik karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi demikian untuk materi IP routing, yaitu cara yang digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda jaringan. Bisa menggunakan standar IP route jika hanya terdiri dari satu router, kemudian ada static route jika kita ingin mengetikkan alamat tujuan satu persatu, atau default static route jika kita ingin mempersingkat pengetikan. Terima kasih.